8%. Alhamdulillah di pertengahan bulan Juni. Memang ada beberapa potensi yang harus kita gali di sana, seperti misalnya pajak air bawah tanah yang selama ini masih seadanya kita dibayar oleh para pihak ketiga. Insya Allah kami akan lakukan percepatan untuk meterisasi, karena satu-satunya alat ukur yang artinya berkeadilan baik pihak yang membayar pajak maupun pemerintah daerah adalah melalui meterisasi. Ini potensinya ada di rumah sakit swasta, kemudian ada di perusahaan-perusahaan, hotel-hotel, kemudian ada juga di tambak-tambak udang. Ini insya Allah kami akan berkoordinasi nanti dengan PDAM untuk pemasangan meterisasinya. Tentu PDAM yang berpengalaman, kami akan gandeng untuk melakukan pemasangan meterisasi. Pakai kubikasi berarti nanti? Karena kan di perda kita pakai kubikasi. Nah, selama ini kan masih ada yang sudah menggunakan meterisasi kayak Pokpan misalnya. Pokpan bagus, sesuai dengan pemakaian. Nah, kemudian saya juga melihat di pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran ini kan data yang kita miliki di Sembalun saja misalnya, memang sih ada yang punya kamar 30, 20, 25, ada juga yang 2. Itu sampai 128 penginapan lah. Yang itu insya Allah kita akan dekati para wajib pajak untuk bersama-sama berpartisipasi membayar pajak, sehingga pembangunan di Lombok Timur bisa lebih sumber pendanaannya dari PAD. Yang akan menjadi fokus utamanya dari yang baru dulu ini sebagai kadis. Yuk, tadi kan yang meterisasi misalnya. Ya? Kemudian ada juga ini PBB misalnya. Saya melihat di tempat-tempat yang strategis, misal perumahan-perumahan masih belum digarap secara maksimal. Misalnya berapa perumahan di Selong saja ini belum punya SPPT, walaupun SPPT atas nama pengembang dulu yang nanti menggunakan blok-blok nomor-nomor rumah yang nanti diberikan kepada yang menempati. Nah, kemudian di daerah-daerah pertumbuhan ekonomi yang ada pendirian-pendirian ruko misalnya, kemudian intinya di tempat-tempat yang pertumbuhan ekonominya bagus. Nah, itu yang kita percepat untuk realisasi PBB bisa meningkat. Hingga saat ini berapa persen? PBB sampai dengan saat ini sudah 9 miliar lebih, hampir 9,5. Itu andalan PAD ya? Ya, andalan PAD kita juga di samping itu kan sebenarnya pajak restoran. Pajak restoran ini yang juga belum maksimal tergarap, dan kita berharap partisipasi wajib pajak lah, kepedulian masyarakat kita terhadap setiap orang yang memanfaatkan jasa restoran itu juga dipungutkan kita pajak restorannya, dan ya jujur menyampaikan pajak dan laporannya. Itu bisa jujur itu gimana tuh? Ya, untuk jujur salah satunya kan melalui pemasangan peralatan. Tetapi ada indikasi katanya teman-teman, terkadang peralatan yang kita tempatkan itu kadang dipakai, kadang tidak. Nah, ini yang penyadaran kepada wajib pajak, kan kalaupun ya harus kita mengisi laporan dan ini sisa 99% atau 100%. Kalau 99% kemarin juga kan ditopang oleh pajak provinsi, termasuk PBB PT LED
piutangnya itu tertagih sampai 5 miliar. Ya tentu apa yang disampaikan oleh Pak Bupati kemarin, kita berharap capaian PAD ini lebih baik dibanding tahun kemarin, Pak. Karena kan sekarang ini juga targetnya naik. Berapa tadi? Dia naik targetnya sekarang ini 558. Kalau kemarin itu kan 520 sekian. Kalau menghindari piutang kita untuk 2026 ini seperti apa? Apa? Menghindari terjadi penumpukan piutang. Piutang yang banyak terjadi ini kan di PBB. Di PBB itu piutang masa lalu sebenarnya yang banyak. Memang ada piutang yang sekarang, tetapi tidaklah terlalu besar. Iya, batal pemutihan itu. Ini masih dilakukan pengkajian, kan pernah dulu di pemutihan, tapi mekanismenya harus dilakukan dengan sesuai dengan